Bertemu kembali dengan Ibu Rizka pada mata pelajaran Matematika kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke materi. Materi kita yang pertama adalah bilangan. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada kali ini yang pertama menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dan pecahan, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan desimal, bukan koma atau per atau pecahan, tetapi dia bulat positif dan bulat negatif. Kalau dari garis bilangan ini, bilangan bulat terbagi menjadi dua, bilangan bulat positif tentunya angkanya positif dan bilangan bulat negatif tentunya angkanya negatif. Kita lihat, bilangan bulat positif itu berapa saja? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Berarti ke arah kanan ini adalah bilangan bulat positif. Kemudian selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Berarti angkanya negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif seterusnya. Kemudian ada lagi di sini bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada lagi bilangan asli. Di garis bilangan di sini tidak ada bilangan asli, tetapi bilangan asli itu bilangan yang bagaimana? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya di sini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Pertanyaannya kenapa 15 bukan prima? Karena angka 15 bisa dibagi dengan 3 ataupun 5. Mudah bukan untuk bilangan bulat sendiri ini? Nah, kemudian angka 1 dan 2 untuk bilangan bulat positif lebih besar yang mana? 1 atau 2? Lebih besar angka 2. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin besar. Berbeda dengan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif, min 4 dengan min 3 besar yang mana? Besar min 3. Semakin ke kanan lebih besar, semakin ke kiri lebih besar. Kita lanjut ke operasi bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tentunya kalian sudah amat sangat paham ya nak ya. Kita hanya mengulang di sini. Kemudian di sini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan positif berarti nanti ke arah kanan. Bilangan negatif nanti langkahnya ke arah kiri. Maksudnya bagaimana? Kita lihat penyelesaian soal berikut. Penjumlahan, ini ada seekor ayam. Perumpamanya seekor ayam akan berjalan sesuai dengan angkanya di sini. Pertanyaan pertama, 2 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Yang kedua, min 2 ditambah 3 hasilnya berapa? Yang C, min 2 ditambah min 3 berapa? Jangan lupa, garis bilangan ini yang menentukan nanti hasil dari sini. Kita lihat yang pertama. 2 ditambah negatif 3. 2 tadi positif, berarti dia melangkah ke arah kanan. Sebanyak 2 langkah, ayamnya bergerak sebanyak 2 langkah. Kemudian ditambah negatif 3. Angka negatif berarti otomatis dia ke arah kiri. Berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Kita coba. Ayamnya sudah berada di posisi negatif 1. Berarti 2 ditambah min 3 hasilnya adalah negatif 1. Pertanyaan berikutnya, negatif 2 ditambah 3. Negatif ke arah mana? Ayamnya ke kiri sebanyak 2 langkah. Kemudian ditambah positif 3. Berarti ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Hasilnya adalah 1. Soal berikutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Ayamnya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah. Kenapa ke kiri? Negatif. Ditambah negatif 3. Berarti dia bergerak ke kiri lagi sebanyak 3
Hasilnya berarti adalah negatif. Ini adalah soal cerita di mana pembelajaran matematika di SMP kita menggunakan K13. Jadi kalian diharuskan untuk membaca, memahami persoalan yang ada di dalam kehidupan nyata. Di sini ada sebuah perusahaan es krim. Suhu di ruang penyimpanan adalah -17. Berarti nanti kalian membuat garis bilangan dengan awal mulanya adalah negatif 17, berarti ada di sebelah kiri nanti. Di mana suhu di ruang administrasi 41 lebih tinggi dari suhu di gudang, tempat penyimpanan es krim. Di logika, berarti selisihnya ada 41 derajat. Pertanyaannya berapa derajat suhu di ruang administrasi? Oke, kita bikin dulu garis bilangannya. Yang pertama suhunya -17. Berarti kalian gambarnya di sini, -17. Kemudian selisihnya adalah 41. Di sini 41. Berarti berapa sih derajat suhu di ruang administrasi? Nah, di sini kira-kira bagaimana caranya? Di sini jelas-jelas ada -17. Kemudian ini positif 41. Caranya bagaimana? Berarti -17 tadi ke arah kiri ditambah ke arah kanan 41 derajat. Ketemu 24 derajat. Kita lanjut, yang kedua adalah pengurangan. Sama seperti tadi, 2 dikurang 3, -2, -3, -2 dikurang -3. Kita hitung bersama-sama. 2 dikurang 3. 2 tadi angka positif, berarti dia 2 ke kanan. -3, berarti dia ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Berikutnya, -2, -3. Ke arah kiri 2. Di sini. Kurang 3, berarti ke arah kiri 3 lagi. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Berikutnya, -2, min. Nah, di sini nanti kalian akan ada min ketemu min adalah positif. Jadi -2 ke arah kiri 2 langkah. Min ketemu min hasilnya adalah nanti positif. Berarti kita ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Ketemu hasilnya 1. Soal cerita seperti yang sebelumnya. Di sini seekor lumba-lumba melompat 3 meter di atas permukaan air laut. Berarti batasnya angka 0 nanti adalah air laut. Kemudian dia melompat 3 meter. Berarti dia ke arah kanan berapa? 3. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman. Berarti tujuannya di angka 7. Berarti di sini nanti angka 3, angka 7. Pertanyaannya, hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelam lumba-lumba. Berarti kita gambar dulu, gambarnya seperti ini. Dia menyelam, melompatnya 3, menyelamnya sampai kedalaman -7. Berarti yang ditanya selisihnya. Selisihnya kira-kira bagaimana ini? Yuk kita lihat. Berarti awalnya adalah dia melompat ke atas, positif 3. Kemudian dia menyelam, berarti negatif. Berapa? Sebanyak -7. Berarti min ketemu min adalah plus 3 ditambah 7 adalah 10 meter. Kita lanjut yang ke C, perkalian. Perkalian di sini yang seperti tadi, plus ketemu plus adalah plus. Contoh, 3 kali 5 adalah 15. Plus ketemu min. Positif ketemu negatif adalah negatif. 5 dikali negatif 3 ketemu min 15. Min kali plus, ketemunya nanti negatif. Negatif kali negatif hasilnya nanti adalah positif. Ibu tadi ada menyebutkan min plus ya. Cara membacanya lebih, mengingatnya lebih gampang, plus dan min. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada 2 orang anak ya, 2 anak orang menabung. Di sini yang ibu sebut adalah si Endang yang ini. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, di sini adalah kita masuk ke perkalian. Perkalian itu apa sih? Perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang. Nah, si Endang menabung selama 7 bulan, berarti kita menjawabnya adalah 7 dikali 500. Nah, konsepnya,
perkalian adalah penjumlahan berulang, berarti 500-nya ada berapa kali? Sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu 3.500.000. Jika menggunakan garis bilangan, Endang menabung 500-nya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, ketemu 3.500.000. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lebih banyak membaca cerita. Ketika memasuki musim dingin, suhu Eropa mengalami turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun 2 derajat. Jika pada pukul 18 suhu di sana 10 derajat, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Dari soal berikut, pertama kali yang kamu tahu adalah pukul 18 ke pukul 24 ada berapa selisihnya? Ada 6 jam. Setelah 6 jam, di mana 1 jam suhunya turun 2. Berarti kalau selama 6 jam, berarti turun suhunya menjadi berapa derajat? Turun berarti negatif ya. 6 kali negatif 2, negatif, 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 negatif. Sebanyak 6 kali, ketemu negatif 12. Berarti penurunan suhu dari jam 18 sampai jam 24.00 adalah min 12. Pertanyaannya, jika pada pukul 18 suhunya 10, berarti sekarang jadi berapa suhunya? Tadi min 12. Awal mulanya adalah 10 derajat ditambah min 12 ketemu negatif 2 derajat. Atau dengan menggunakan garis bilangan. Suhu awalnya adalah 10. Setiap jam menuruni 2 derajat. Tadi ada 6 jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu negatif 2. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Ibu Rita ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Ibu Rita adalah 18 kue. Sedangkan tetangga yang akan dibagi adalah 6 orang. Jika Ibu Rita mau membagi rata semua kue, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Di sini pembagian. Pembagian itu artinya adalah pengurangan secara berulang. Kita lihat. 18 kue Bu Rita tadi dibagi 6. Artinya pengurangan 6 terhadap 18 secara berulang hingga tidak bersisa. Berarti cara pengerjaannya adalah 18 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sampai hasilnya 0. Jadi 6 mengurangi 18 berulang sebanyak 3 kali. Dengan kata lain 18 dibagi 6 sama dengan 3. Mudah ya? Jadi masing-masing tetangga Bu Mia mendapatkan 3 kue. Oke. Di sini ada contoh operasi campuran. Tadi ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Bagaimana menempatkan operasi campuran berikut? Ada contoh soal seperti ini. Di mana perkalian dan pembagian dan kurung itu didahulukan. Baru operasi penjumlahan pengurangan. Di sini penjumlahan, perkalian, pembagian. Berarti yang didahulukan adalah mulai dari depan yang mana? Perkalian dulu. Nih, Ibu kasih tanda merah. Berarti min 20 ditambah 7 kali 5. Min 18 dibagi min 3. Ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu menjadi min 20 ditambah 35. Setelah ini, pembagiannya kita dahulukan. Ibu tandain merah. Min 18 dibagi min 3. Min 20 plus 35 min ya 18 dibagi min 3 ketemu negatif 6. Kenapa? Minus ketemu minus nanti hasilnya positif. Jadi min 20 ditambah 35 ditambah 6. Kita kerjakan dari paling depan. Min 20 ditambah 15 adalah plus 35 adalah 15 ditambah 6. Hasilnya adalah 21. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, hasil dari 25 dibagi negatif 5 plus 6 min 8 kali 5. Dahulukan tadi perkalian dan pembagian, berarti dahulukan yang paling depan ini dan ini ya. Kita hitung.
Min 25 dibagi negatif 5 ketemu negatif 5. Plus 6-nya tetap. Perkalian kita dahulukan. Min 8 kali 5 adalah min 40. Setelah ini kita hitung. Min 5 ditambah 6, 1 dikurang 40. 1 dikurang 40 adalah 39. Soal berikutnya. Suhu es mula-mula adalah 5 derajat. Berarti kalian membuat garis bilangannya dari 5. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air, suhunya 3 derajat. Berarti sampai di sini. Nih, sini dan sini. Pertanyaannya, jika suhu es mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu, terakhir dengan suhu mula-mula, berapa selisih suhunya? Berarti selisih suhunya kira-kira berapa? Dari negatif 5 ke 3 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 derajat. Ya. Kita lanjut yang ketiga. Derry memiliki 8 kelereng. Arman memiliki 12 kelereng. Dan Sandi memiliki 19 kelereng. Mereka ingin membagi rata jumlah kelereng mereka sehingga masing-masing mempunyai jumlah kelereng yang sama. Pertanyaannya, berapa jumlah kelereng yang harus Sandi berikan kepada Derry dan Arman? Di sini yang pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan dulu semua kelereng menjadi 39. Berarti masing-masing harus mendapat berapa? Kita bagi dengan angka 3. Kenapa 3? Ada 3 orang. Ketemu 39 dibagi 3 ketemu 13 buah. Nah, di sini agar Derry menjadi 13 kelereng. Dari mana tadi Derry? Dari 8. Agar dia memiliki 13 berarti kekurangannya adalah 5 buah. Kemudian Arman tadi memiliki 12. Dia harus mendapatkan 13. Berarti kekurangannya adalah 1 buah kelereng. Yang keempat, Ivan ingin membeli sebuah mainan tetapi uangnya belum cukup. Mulai esok harinya Ivan menabung sebanyak 3.000 tiap hari. Berapa jumlah uang Ivan setelah 25 hari? Dia menabung seharinya 3.000 selama 25 hari. Tinggal kita kalikan. 25 dikali 3.000 ketemu 75.000. Soal terakhir. Ani dan Irma hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Ani bersepeda ke arah barat, garis bilangan ke kiri. Ya. 80. Kemudian Ima ke arah timur, garis bilangan ke kanan. Startnya tadi dari sini. Ani 80, Ima 120. Karena suatu hal, Ima berarti yang ini ya. Ima berbalik ke arah barat sebanyak 35. Pertanyaannya berapa jarak Ani dan Ima? Berarti kita hitung, caranya adalah 120 dikurang 35 dikurang negatif 80. Berarti 120 dikurang 35 adalah 85. Min ketemu min adalah plus, ketemu 165 meter. Jadi jarak di sini adalah 165. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sudah menyimak video yang Ibu berikan tadi, semoga kalian dengan mudah menyerap ilmu yang ada di video tersebut, kalian mudah memahaminya. Silahkan lanjut ke tugas yang ada di Google Classroom. Sekian dari Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.